Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah jaringan komputer, di mana di sini saya akan membahas mengenai media transmisi. Media transmisi adalah suatu media yang dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima. Dalam membangun suatu jaringan, sebuah jaringan, baik jaringan lokal maupun global, agar dapat tersambung satu dengan yang lainnya, itu memerlukan suatu media. Dalam hal ini yaitu media transmisi. Seperti pada perangkat-perangkat jaringan komputer, perangkat flash jaringan komputer, agar dapat terkoneksi suatu perangkat dengan perangkat yang lainnya, itu menggunakan media transmisi. Nah, pada dasarnya media transmisi terbagi dua, yaitu gadget media atau media fisik, di mana sinyal yang ditransmisikan melalui perantara fisik, dalam hal ini yaitu kabel. Dan jenis media transmisi yang kedua yaitu wireless media atau unguided media, di mana sinyal yang ditransmisikan melalui udara, yaitu dengan gelombang elektromagnetik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media transmisi menggunakan jaringan fisik atau dengan biasa disebut dengan jaringan kabel. Gadget media atau media fisik yang sering disebut dengan jaringan kabel adalah sebuah sistem jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media utama dalam melakukan transmisi paket data. Koneksi jaringan dengan menggunakan kabel ini bisa diterapkan pada hampir seluruh jaringan komputer, baik dari segi topologi jaringan maupun jenis-jenis jaringan itu sendiri. Kabel jaringan sudah menjadi salah satu perangkat flash jaringan komputer yang sangat penting dan juga banyak digunakan secara luas. Ada beberapa alasan mengapa jaringan-jaringan kabel masih digunakan secara luas untuk membangun sebuah jaringan. Alasan yang pertama yaitu jaringan kabel bisa menyuplai kebutuhan jaringan di daerah pelosok-pelosok yang belum memiliki akses poin secara wireless. Jadi kabel ini bisa diakses kepada tempat-tempat pelosok yang memang di sana belum ada yang bisa menggunakan akses poin atau wireless. Kemudian alasan yang kedua, kos untuk membangun jaringan kabel lebih mudah dibandingkan dengan wireless, yang tentunya membangun jaringan menggunakan kabel itu lebih murah daripada menggunakan media wireless. Dengan kabel cenderung lebih stabil dalam mentransmisikan datanya. Dan yang keempat, jaringan kabel juga cenderung tidak terpengaruh oleh cuaca, baik panas maupun hujan. Selain keunggulan dari media transmisi kabel atau sebuah jaringan kabel juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangannya. Yang pertama yaitu jaringan kabel membutuhkan jumlah kabel yang banyak untuk satu jaringan yang luas dan juga besar. Yang kedua, penempatan kabel yang harus diperhatikan agar terhindar dari masalah-masalah kabel seperti digigit oleh hewan pengerat. Kelemahan yang ketiga yaitu terkadang instalasi yang melibatkan banyak kabel sering terlihat tidak rapi. Jadi kelemahan dari media kabel ini saat melakukan instalasi itu sering terlihat sangat tidak rapi dibanding dengan menggunakan media wireless. Fungsi jaringan kabel sendiri adalah untuk mentransmisikan data diperoleh dari server menuju komputer atau klien dengan mengandalkan konektivitas dari sebuah kabel. Dengan adanya jaringan kabel ini, maka sebuah jaringan bisa dibangun hanya dengan menggunakan koneksi kabel dengan server, klien, dan juga perangkat flash jaringan lainnya.
Tentu saja, penggunaan kabel jaringan ini harus juga didukung oleh berbagai macam perangkat kelas jaringan yang memadai dan juga berkualitas, agar nantinya proses transfer dan transmisi data menjadi lebih baik dan juga tidak mengalami gangguan. Nah, pada jaringan kabel itu sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Setidaknya ada 3 jenis kabel jaringan yang suka dipakai dalam membangun suatu jaringan. Yang pertama yaitu kabel twisted pair. Sesuai namanya, twisted pair, kabel jenis ini memiliki bentuk fisik berupa pasangan dari kabel-kabel yang dipasang secara beririt satu sama lain, membentuk spiral. Kabel jenis ini merupakan jenis kabel yang saat ini paling banyak digunakan dan juga umum digunakan untuk pembuatan sebuah jaringan lokal yang sering disebut jaringan LAN. Kabel twisted pair sendiri pada dasarnya memiliki 2 jenis, yaitu kabel UTP, unshielded twisted pair. Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan atau proteksi dari kumpulan spiralnya. Kabel UTP banyak digunakan pada kabel jaringan telepon dan juga jaringan LAN. Nah, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP. Kelebihan dari kabel UTP sendiri yaitu harganya lebih relatif murah, instalasi pemasangannya jauh lebih mudah, dan kecepatannya relatif tinggi. Kekurangan dari kabel UTP sendiri yaitu rentan terhadap gangguan, bandwidth-nya sangat rendah, dan kabel UTP ini biasa digunakan untuk jarak yang sangat dekat. Jenis kabel twisted pair yang kedua yaitu STV, shielded twisted pair. Kabel STV hampir sama dengan kabel UTP, hanya saja kabel STV memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya, sehingga mempunyai kemampuan yang baik dalam noise dan gangguan magnetiknya. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari kabel STV. Yang pertama, kelebihan dari kabel STV itu yaitu performa transfer data lebih cepat, menghilangkan crosstalk, dan tidak rentan terhadap gangguan. Beda dengan kabel UTP. Kekurangan dari kabel STV sendiri yaitu dari harga relatif sangat mahal, lebih mahal. Pada instalasinya relatif sulit, dan kabelnya sendiri cenderung lebih tebal dan kaku. Media transmisi kabel selanjutnya yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan salah satu jenis kabel jaringan komputer yang sangat klasik, dan saat ini juga hampir tidak pernah digunakan lagi untuk penggunaan jaringan kabel pada sebuah sistem jaringan komputer. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator, konduktor, dan kemudian pada bagian luar kabel koaksial ini dilindungi dengan menggunakan bahan PVC. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari kabel koaksial ini sendiri. Kelebihan kabel koaksial yaitu pada transmisi data bandwidth-nya sangat tinggi, sering digunakan untuk mentransmisikan sinyal yang berfrekuensi tinggi, kemungkinan noise lebih kecil, dan harganya relatif murah. Kekurangan dari kabel koaksial ini sendiri, di dalam jaringan kabel koaksial ini memiliki jangkauan dan juga kualitas pentransmisian data yang terbatas. Sedikit kerusakan pada kabel koaksial dapat merusak seluruh jaringan. Yang media transmisi kabel selanjutnya yaitu fiber optik. Kabel jaringan fiber optik merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan juga fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Penggunaan kabel fiber optik pada awalnya digunakan untuk keperluan khusus saja, seperti penggunaan pada jaringan backbone pada suatu perusahaan besar. Namun lama-kelamaan jaringan dengan menggunakan fiber optik menjadi semakin populer dan digunakan untuk keperluan jaringan secara umum.
Bahkan saat ini jaringan internet di rumah-rumah perkantoran banyak menggunakan kabel jaringan fiber optik. Beberapa kelebihan dari kabel jaringan fiber optik itu sendiri yaitu pertama, kabel fiber optik simple dan fleksibel. Dalam mentransmisikan sinyal, kabel fiber optik mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kapasitas bandwidth-nya lebih besar dan kemungkinan gangguan atenuasi sangat kecil. Dan kabel fiber optik itu sendiri memiliki ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik. Nah, kekurangan dari fiber optik itu sendiri, dari segi harga kabel fiber optik sangat mahal. Tidak semua provider mau mendukung jaringan menggunakan fiber optik. Pada pemasangan, kabel fiber optik sulit untuk dipasang dan untuk biaya perawatannya itu sangat tinggi. Dan kabel fiber optik kekurangannya hanya dapat berkomunikasi satu arah. Apabila ingin melakukan komunikasi dua arah, maka harus penambahan dua kabel fiber optik. Nah, sekian dari saya pembahasan mengenai media transmisi menggunakan kabel jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.